Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'i hawa li'anna hawa yudillu sahibahu 'an huda illa hudallahu ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahu azim. Hamba Allah majmu'ah rahimahullah, bergeseran waktu, beralihnya masa, pergantian generasi, kemajuan ilmu teknologi, percampuran budaya akan sangat mempengaruhi iman seorang hamba Allah pada Tuhan. Maka hati mengajak kita semua, mari kita perkuat iman, takwa. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Atas pergeseran waktu itu, hari ini kita sudah berada pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, berarti kita sudah tinggalkan bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab itu terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada khutbah kita kali ini kita akan membahas tentang hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang kita baca tadi, terjemahnya adalah Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Hanya orang-orang yang ulul albab yang bisa mengambil pelajaran dari hikmah itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata hikmah itu ada 20 dan kata-kata hukmun atau hukman, maknanya hikmah ada 7. Berarti 27 makna hikmah dalam Al-Quran. Di antara makna hikmah itu adalah ma'rifatu asraris syariah, mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat, di balik ajaran agama. Kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, ini sangat kaitannya adalah dengan masalah agama, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita coba mengungkap rahasia apa hikmah yang dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama itu adalah merupakan ujian keimanan dari setiap umat Islam. Kenapa dikatakan ujian keimanan? Karena peristiwa itu tidak bisa dijangkau, dinalar oleh akal pikiran manusia. Tidak mampu akal mencerna. Maka di atas akal itu perlu alat yang digunakan namanya iman. Bagaimana kita mengimaninya? Mengimaninya karena ada ayat yang berbicara tentang itu.
Al-Isra jelas surat Al-Isra ayat 1. Tentang Mi'raj dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Jelas. Jadi kalau kita sudah beriman dengan Al-Quran, berarti kita sudah percaya. Jadi peristiwanya Isra dan Mi'raj. Hamba Allah yang dimaksudkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Sebelum beliau diisrakan oleh Allah, sebelumnya beliau itu dibersihkan, dibedah dulu dadanya, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tidak benar, sifat-sifat yang jelek, setan iblis yang ada di hati, dibersihkan. Kemudian diganti dengan sifat-sifat baik, hikmah, iman, dan sebagainya. Apa artinya? Hidup ini adalah berjalan terus. Sebelum kita berjalan lebih jauh dari kehidupan ini, perlu hati kita ini bersih. Sambil bersih hati, tapi perlu dibekal dengan iman yang kuat. Kalaulah dalam kehidupan kita tidak dibekali dengan iman, tidak dibekali dengan sholat, tidak dibekali dengan ilmu, maka kita akan gampang tersalah, sesat dalam aruni kehidupan ini. Jadi adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan dari kita dalam hidup ini. Kita harus bersih hati, bersih jiwa, dibekali dengan iman, dibekali dengan takwa. Yang ketiga, dari Isra itu sendiri kepada Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan berbagai peristiwa. Jumlah semuanya 17 peristiwa. Yang 17 itu cuma 2 yang baik, yang positif, dan yang 15 adalah negatif. Yang positif itu adalah melihat orang yang panen, kemudian terus menerus itu ditanyakan kepada orang yang berjuang kepada Allah, meninggalkan agama. Yang kedua, harumnya bermasalah menandakan konsisten komitmennya dengan tauhid. Hanya 2 itu. Selebihnya adalah hal-hal yang negatif. Ini adalah gambaran dalam kehidupan kita ini. Kepada kita yang negatif sangat banyak pengaruh kita daripada yang positif. Maka inilah rahasianya tadi juga. Maka perlu diberi bekal diri kita. Setelah itu Nabi dimi'rajkan. Siapa yang dimi'rajkan? Nabi. Tetapi dalam Al-Quran tidak dikatakan di situ adalah Nabi Muhammad, tapi adalah bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah sudah menjalankan hambanya, abdihi, hambanya, yang diberangkatkan oleh Allah, yang dinaikkan oleh Allah adalah abdun, abdihi, hambanya. Artinya apa? Berarti bahwa yang diserahkan di dunia itu sebenarnya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi adalah orang-orang yang mampu memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Jadi bagi kita ini, walaupun tidak mungkin kita Isra Mi'raj dari segi fisik,
penambahan diri kepada Allah, orang itu tidak bernilai sama sekali sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menjadi orang yang diangkat derajat oleh Allah, pasti maka posisikanlah diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita katakan tadi, kita tidak mungkin dimi'rajkan secara fisik, tapi di Israel ada ibadah yang kita lakukan namanya sholat. Nabi katakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi kita bisa mi'raj tapi di mana bukan salat. Apa maknanya? Bahwa kelihatan kalau kita lihat dari salat itu yang kita lakukan mulai takbiratul ihram sampai salam, itu amat erat kaitannya dengan mi'raj itu sendiri. Kita lihat Nabi dimi'rajkan sampai kali pertama, kedua, tidak sampai ke kali ketujuh, malah sampai ke Sidratul Muntaha. Waktu dia sampai ke Sidratul Muntaha, diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Diulang oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Tidakkah kalimat itu merupakan bacaan dalam salat? Jadi dikatakan oleh Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kita dalam mi'raj adalah salat. Kapan kita mulai salat? Dari takbiratul ihram, kita sudah mi'raj di situ. Kita tinggalkan dunia ini. Kita baca Allahu Akbar. Tidak ada lagi kita di dunia ini, tapi kita sudah naik mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doa iftitah. Apakah kita baca wajahku atau Allah bawahi? Di sini kelihatan bahwa kita betul-betul menghadapkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surah Fatihah, baca alhamdulillah, betul-betul kita memuji Allah. Sampai ke ayat terakhir kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Kita bermunajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi bahwa betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang kita baca sebentar ini, itulah yang terjadi dalam peristiwa mi'raj. Maka para Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Jadi selagi kita mampu menjadikan kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah, Allah akan angkat derajat. Nabi mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, posisi yang sangat tinggi. Sana diperintahkan kepada sahabat, diperlihatkan keindahan Sidratul Muntaha yang tidak pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia kembali ke muka bumi karena dia memikirkan tentang umatnya. Ini adalah hikmahnya bagi seorang
pejabat, manajer, pemimpin. Harus dia memperhatikan bagaimana bawahan, bagaimana rakyatnya. Nabi berada pada posisi yang sangat terhormat dan mulia. Dia berani turun ke muka bumi karena adalah untuk memperhatikan umat-umatnya bagaimana. Yang berikutnya, sebelum fajar terbit sampai kembali di Mekah, pagi-pagi itu kelihatan beliau bermenung. Katakan dari apa yang akan kamu sampaikan. Rupanya ada sesuatu yang akan disampaikan. Sampaikanlah, tidak jadi masalah. Maka Nabi menyampaikan bahwa dia telah melakukan Isra Mi'raj malam, dan sangat berat mengucapkan kata-kata itu, tapi dia harus sampaikan. Apa maknanya di sini? Ulil haqqa walau kana murra. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Artinya bagi kita semacam pelajaran. Kita dapat mengembangkan apa-apanya. Kalau memang itu benar, harus disampaikan. Kita harus berani, walaupun pahit, walaupun sulit, harus disampaikan. Nabi berani menyampaikan itu. Ulil haqqa walau kana murra. Sampaikanlah yang benar walaupun pahit. Nama Allah dan rahimahullah. Dari berapa yang hanya bisa